berlebihan, bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan, berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila sembari terus-menerus berupaya untuk mengaktualisasi dan menginovasi nilai-nilainya niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam insya Allah besok ada yang sudah memastikan adalah hari terakhir di dalam menunaikan ibadah puasa. Sekaligus malam ini adalah hari terakhir di dalam menunaikan salat tarawih dan witir di masjid musola yang terdekat dengan rumah kita. Termasuk di dalamnya adalah hasil musyawarah mufakat Masjid Khadijah Celaket Gang 1 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang, dimotori oleh kaum ibu karena beberapa kali awal puasa sama tetapi akhir puasa tidak sama, maka ibu-ibu jamaah Masjid Khadijah Celaket bermusyawarah dan memutuskan mulai 3 tahun yang lalu untuk mengikuti ulama-ulama yang diyakini warisatul anbiya yang tergabung di dalam pimpinan pusat Muhammadiyah Indonesia. Tapi sejumlah ulama Nahdlatul Ulama di daerah Kediri dan juga di Kota Malang, di salah satu pondok pesantren Gading Kasri, itu setiap tahun setidaknya selama kami mengetahui sejak tahun 1975 senantiasa awal puasa dan 1 Syawal bersamaan dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita ketahui pondok pesantren Gading di Kota Malang adalah pondok pesantren yang para kiai dan ustadznya berada di dalam naungan Nahdlatul Ulama. Kalau demikian, maka menjadi niscaya kita dewasa di dalam mensikapi bineka pemahaman atau fikih yang berkaitan dengan Idul Fitri. Dan Masjid Khadijah Kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang insya Allah besok akan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tadi kami pun juga bersama para jamaah mensepakati bahwa esok lusa 1 Syawal bertepatan dengan Rabu tanggal 10
April 2024. Tentu saja hal yang sangat membahagiakan bagi kami yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan Salat Idul Fitri dan Idul Adha selaku Ketua Takmir Masjid Khadijah, jika waktunya bersamaan dengan pemerintah, maka di Masjid Khadijah disatukan dengan keputusan tokoh-tokoh Kampung Celaket umat Islam khususnya, yakni menyelenggarakan Salat Idul Fitri di Jalan Jaksa Agung Suprapto, tepatnya di perempatan Rukun Warga 8 sebelah Biara Ursulin atau Gereja Katolik Koryeso. Dan kami bersyukur bahwa saudara-saudara kami insya Allah sejak tahun kemarin dan tahun ini dirancang juga, jemaat beserta siswa-siswi SMP, SMA, SEMIA dari Lembaga Pendidikan Koryeso ikut serta untuk kerja bakti di malam hari. Karena ruas jalan yang digunakan dan disisakan untuk pejalan kaki, ya, maka ada kerja bakti membersihkan jalan sembari nanti di atas jam 9 malam, ya, besok insya Allah itu, atau lebih tepatnya menunggu pengumuman pemerintah, menggelar karpet. Jadi sungguh indah rasa kebersamaan, tentu saja tetap dalam perbedaan. Karena itulah Kanal Hikmatologi konsisten sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuknya yang ada di dalam surah ke-2 Al-Baqarah ayat 269. Kemudian bertebaran hadis-hadis tentang hikmah dan juga tentang tauhid. Dan kita dapati juga hikmah itu ada 232 insya Allah di dalam Alkitab. Maka sampailah pada simpulan, apapun yang dipercayai oleh saudara-saudara kami, baik Katolik, Kristen, dengan varian-varian yang lainnya, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya kami kemas dalam lingkaran putih yang ada di sebelah kami gambarnya, yakni imanial. Dengan berbekal imanial yang kokoh, maka seseorang membantu saudaranya di dalam penyelenggaraan ibadah kolosal semacam Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk di dalamnya adalah hari-hari besar saudara-saudara kita. Ada Paskah, ada Natal, ada Tahun Baru. Umat Islam tentu saja tidak akan hanyut hanya dengan ikut serta di dalam mengamankan, saling melindungi. Karena hakikat dari keimanan, dari imanial adalah penghargaan terhadap keimanan dari saudara-saudara kita, termasuk saudara-saudara kita penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam bahasa Konstitusi pasal 29 ayat 2 adalah kepercayaan. Jadi agama dan kepercayaan itu dilaksanakan di bawah lindungan negara. Dan negara itu salah satu komponennya adalah rakyat. Dan kita semuanya adalah rakyat. Jadi ketika saudara-saudara kami dari gereja Koryeso itu membantu kami sebagai umat Islam menyelenggarakan Salat Idul Fitri, kemudian saudara-saudara kita itu menjaga arus lalu lintas, ya.
maka itu adalah bentuk sebagai pengakuan Bhinneka Tunggal Ika yang diwujudkan sebagai warga negara, bukan sebagai umat Katolik atau Nasrani semata. Demikian juga sudah waktunya direformasi satu pemikiran bahwa ketika ada apa itu Ansor atau Banser menjaga gereja, ya, maka niatnya itu bukan hanya di dalam keimanan yang diyakini oleh saudara-saudara kita Nasrani ataupun Katolik, namun semata-mata adalah menjaga sesama anak bangsa di dalam prinsip perikemanusiaan yang adil dan beradab. Adil memperlakukan diri kita, adil juga memperlakukan saudara-saudara kita. Saudara kita betapa bahagianya jika mereka yang memang Nasrani atau Katolik, Kristen, Jawi Wetan dan seterusnya beribadah kemudian dijaga keamanannya. Bukan semata-mata diserahkan kepada polisi ataupun tentara Republik Indonesia, tidak demikian. Tapi kita warga negara Indonesia saling bahu-membahu menjaga adalah niscaya. Tentu saja jika di antara pemirsa tercinta itu ada yang berbeda dengan pemikiran kami, itu masih dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Namun perbedaan itu tidak harus diperuncing dengan perdebatan, kemudian membawa persengketaan, apalagi sampai membawa penistaan dan permusuhan. Jadi betapa sebenarnya Islam silem salam salamatun, ya, damai sejahtera, menyelamatkan, itu tidak saja menyelamatkan diri, ini beberapa kali kami ulang, tetapi menyelamatkan juga saudara-saudaranya. Karena niscaya kami harus bangga kepada anak bangsa ini, ya, ketika kami kecelakaan di jalan tol yang menurut logika nalar otak kita tidak mungkin supir, saya dan istri almarhumah Sri Herawati itu bisa selamat, tergencet oleh tronton yang rodanya 10. Padahal kami waktu itu naik sedan Holden Gemini, ya, yang kuno itu, ya. Tergencet kurang lebih 5 meter, tepatnya kata Pak Polisi, ya, itu 4,5 meter. Dan oleh Allah diselamatkan. Namun Allah Maha Penyelamat itu, ya, Assalam, mengutus, mentakdirkan tepatnya kalau menurut keyakinan kami, hambanya yang insya Allah berusaha muslim ini tidak ditolong oleh sesama muslim. Tetapi yang menolong kami adalah saudara kami yang beragama Hindu. Karena komandan patroli itulah yang mengetahui terlebih dahulu. Ya, kami lupa nama lengkapnya, tapi jelas Imade belakangnya yang kami lupa. Orangnya tinggi besar, ya. Dan kami waktu ditolong sangat bersyukur karena Allah menyadarkan kami, ya Allah, Engkau semakin menyadarkan kami bahwa yang menolong kami bukan orang Islam, bukan Muslim. Maknanya bahwasanya saling tolong menolong itu di dalam takdir Allah adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai dengan semangat yang ada di dalam surah Al-Kafirun yang disunnah muakkadkan dibaca pada rakaat kedua sholat witir. Jadi rakaat pertama Sabbihisma, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Dengan demikian maka perbedaan pendapat atau fikih di dalam memahami syariat ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sabda-sabda Rasulullah yang ada di dalam hadis, tentu tidak akan pernah mencapai satu kesepakatan puncak. Semuanya serba sama, tidak demikian.
kecuali di masa Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang tidak ada yang bisa membantahnya. Kalimah-kalimah yang paling banyak kita jumpai di dalam hadis, ketika berkaitan dengan ad-dinul Islam, maka sahabat selalu menyandarkan hanya Allah dan engkau Rasulullah yang paling tahu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara zakat yang benar, bagaimana cara zikir yang benar. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mendewasakan diri ketika di usia 60, katakanlah begitu, 20 tahun kita cukup dewasa dalam beragama, berarti 40 tahun kita berpuasa Ramadan. Maka kecerdasan kita harus sebanding dengan pengalaman imanial, pengalaman spiritual, pengalaman intelektual, pengalaman moral kita, pengalaman mental kita, pengalaman sosial kita, pengalaman environmental kita selama 4 tahun. Menjadi niscaya kita ini lembut, bersahaja, saling menghormati, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat Al-Kafirun, semangat Al-Ikhlas, semangat Sabikisma. Sehingga kita patut sekali lagi bersyukur kehadirat Allah karena menurunkan hikmah sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW dan dipelihara oleh para ulama. Tentu saja di agama saudara-saudara kita dipelihara oleh bedanda, oleh biksu, oleh bikuni, oleh bante, dan seterusnya, oleh sesepuh-sesepuh penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hikmah itu maknanya adalah ilmu yang memiliki daya guna kebajikan yang tak tertara, tidak terhingga. Karena semua orang ketika berbicara atas dasar hikmah, maka orang itu jika terbuka hatinya akan mudah menerima dengan baik. Hanya hikmah kepada Allah yang akan menuntun kedamaian bangsa-bangsa di dunia ini. Dan tidak harus damai itu ditempuh semuanya harus sama. Tidak demikian. Hanya orang-orang yang bodoh, yang menganggap dirinya serba cukup tahu dan cukup benar, maka dia akan mengajak semua orang ada di jalan yang sama-sama pemikiran, sama sikap. Dan hanya orang-orang yang sombong, yang akan mengajak orang semuanya bersatu di dalam satu hal yang mustahil. Kita bisa bersatu semuanya di dalam perbedaan. Bahkan ketika suara itu satu, suara imam, kita contohkan dengan Al-Fatihah, maka pemahaman imam yang faqih tentu saja berbeda dengan pemahaman jamaah yang akademisi, berbeda dengan pemahaman jamaah yang cendekiawan, berbeda dengan pemahaman jamaah yang ulama, berbeda dengan pemahaman jamaah yang guru, berbeda dengan pemahaman agama bagi orang yang awam. Hanya satu, jangan kan Al-Fatihah, hanya basmalah saja. Bahkan kita sempitkan lagi, hanya Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Pemahaman orang-orang yang faqih, yang mumpuni, yang bisa mengkaji dari lintas disiplin ilmu, tentu beda dengan orang-orang yang awam. Karena itulah semangat hikmatologi adalah semangat imanial. Semangat imanial itu adalah menghargai keimanan saudara-saudara kita, betapapun bedanya. Meski dalam satu agama yang sama, kitab yang sama, hadis yang sama, nabi yang sama. Tapi ridhoilah saudara-saudara kita jika mereka memang memilih beda. Yang penting tidak saling menista, tidak saling bermusuhan, tidak saling
berseteru, tidak saling mendengki, tidak saling mencaci, tidak saling memaki, tidak saling menanamkan rasa permusuhan. Karena kita tak sekedar sebangsa dan setanah air di Indonesia, tetapi kita ini bersaudara seperi kemanusiaan dan seperi keadilan dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Karena itulah semoga Allah menyadarkan saudara-saudara kita yang Yahudi dan memberikan kemerdekaan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, sehingga bisa menjadi tetangga yang baik dan bisa bersaudara baik antara tetangga bangsa-bangsa dalam semangat Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrah kita adalah fitrah ad-dinul Islam, fitrah yang menjunjung tinggi peradaban, fitrah yang menjunjung tinggi keselamatan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kota kita, bangsa kita, dan bangsa-bangsa di dunia. Karena kedamaian seluruh bangsa dunia itu menjadi prasyarat sejuknya iklim politik di dunia. Kesejukan iklim politik di dunia akan berpengaruh kepada normalnya sistem perekonomian di dunia. Ketika sistem ekonomi normal, sedikit yang masih perlu diangkat karena ada di dalam garis kemiskinan, maka orang-orang yang memiliki kemampuan tidak serakah tetapi berderma, tidak hanya sekedar ketika butuh suara, tapi berderma di dalam keseharian. Semangat Ramadan adalah semangat keselamatan, pengendalian diri insan menuju kebahagiaan semua orang di dunia ini. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Kekurangannya mohon dimaafkan dengan cara memberikan teguran yang bijaksana sehingga kami mampu untuk merubahnya. Dukungan Anda adalah motivasi dan keberadaan kanal Hikmatologi. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.